Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Utami Eskom CS. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Teknik Informatika di Direktorat Kampus Banyumas Universitas Depok. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu penyampaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Latar belakang keilmuan saya adalah bidang ilmu komputer dengan fokus pada mesin learning. Keilmuan tersebut saya implementasikan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah yang saya ambil, yaitu teori bahasa dan otomata. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah teori bahasa otomata sebesar 2 SKS yang merupakan salah satu mata kuliah wajib tingkat 2 yang memberikan landasan teoritis dalam ilmu komputer. Mata kuliah ini membahas berbagai konsep penting seperti finite automata atau FA, deterministic finite automata atau DFA, non-deterministic finite automata atau NFA, regular expression atau regex, context free grammar, pushdown automata atau PDA, Chomsky normal form atau CNF, hingga mesin Turing. Finite automata. Finite automata atau FA adalah model komputasi matematis yang digunakan untuk mengenali atau menerima bahasa reguler atau regular language. Finite automata terdiri dari sejumlah state atau keadaan, alfabet input, fungsi transisi, state awal dan state akhir atau accepting state. Deterministic finite automata atau DFA. Deterministic finite automata atau DFA adalah jenis finite automata yang memiliki tepat satu transisi untuk setiap simbol input dari setiap state. Pada setiap langkah, mesin hanya memiliki satu pilihan state berikutnya, sehingga prosesnya bersifat deterministik. Non-deterministic finite automata atau NFA. Non-deterministic finite automata atau NFA adalah finite automata yang memungkinkan lebih dari satu transisi. Bahkan, tidak ada transisi. Untuk simbol input yang sama dari suatu state, NFA juga dapat memiliki transisi epsilon tanpa membaca simbol input. Walaupun berbeda cara kerjanya, NFA dan DFA memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali bahasa reguler. Regular expression atau regex. Regular expression atau regex adalah notasi formal yang digunakan untuk mendeskripsikan pola atau pattern suatu bahasa reguler. Regex banyak digunakan dalam pencarian teks, validasi input, dan pengolahan string. Setiap regular expression dapat dikonversi menjadi NFA maupun DFA. Context free grammar atau CFG. Context free grammar atau CFG adalah tata bahasa formal yang digunakan untuk menghasilkan bahasa bebas konteks atau context free language. CFG terdiri dari himpunan variabel atau non-terminal, terminal, simbol awal, dan aturan produksi. CFG banyak digunakan dalam analisis sintaks bahasa pemrograman dan compile. Pushdown automata atau PDA. Pushdown automata atau PDA adalah model komputasi yang merupakan pengembangan dari finite automata dengan tambahan struktur data, stack, tumpukan. Stack merupakan PDA yang mengenali bahasa yang lebih kompleks, yaitu bahasa bebas konteks atau context free language. Chomsky normal form atau CNF. Chomsky normal form atau CNF adalah bentuk standar dari context free grammar.
di mana setiap aturan produksi hanya berbentuk dua non-terminal atau satu terminal dengan pengecualian tertentu untuk simbol awal. CNF digunakan untuk mempermudah analisis dan algoritma parsing seperti algoritma Cauchy. Mesin Turing atau Turing mesin. Mesin Turing adalah model komputasi paling umum yang diperkenalkan oleh Alan Turing untuk menggambarkan kemampuan komputasi suatu algoritma. Mesin Turing terdiri dari pita atau tab yang dianggap tidak terbatas, kepala baca atau tulis, himpunan state, dan fungsi transisi. Mesin ini mampu menyelesaikan semua masalah yang dapat dihitung secara algoritmik atau computable problems. Mata kuliah ini mendukung pencapaian program Learning Outcome atau PLO, yaitu kemampuan menerapkan prinsip-prinsip dasar sains matematika dan algoritma dalam menyelesaikan masalah di bidang informatika, serta kemampuan menerapkan ilmu dasar dan metode di bidang informatika, terutama dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas. Adapun Course Learning Outcome atau CLO yang dicapai adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip algoritma dalam menyelesaikan masalah di bidang informatika, serta mampu memahami ilmu dasar dan metode-metode di bidang informatika. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dalam satu semester yang terdiri atas 7 pertemuan untuk penyampaian materi, 1 pertemuan evaluasi tengah semester, 7 pertemuan untuk materi lanjutan dan pendalaman konsep, serta 1 pertemuan evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah teori bahasa dan automata meliputi ceramah, interaktif, diskusi, problem based learning, dan latihan soal. Interaksi pembelajaran dilakukan melalui kegiatan tanya jawab, diskusi pemberian umpan balik terhadap tugas, serta pembahasan studi kasus sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, penilaian dilakukan melalui tugas atau latihan sebesar 15%, kuis sebesar 20%, serta ujian tulis 65%, yaitu evaluasi tengah semester 35% dan evaluasi akhir semester 30%. Indikator penilaian meliputi penguasaan konsep teori bahasa automata, kemampuan menganalisis permasalahan komputasi, ketepatan dalam menyusun solusi, serta kemampuan menerapkan konsep dan algoritma yang dipelajari sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. Materi pembelajaran mengacu pada berbagai referensi akademik dan e-book yang relevan di bidang teori komputasi, bahasa formal, dan automata. Demikian informasi mengenai mata kuliah teori bahasa dan automata yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Direktorat Kampus Banyumas Universitas Telkom. Selanjutnya, berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori bahasa dan automata, yang saya sampaikan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait unit automata. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah minggu ini yaitu mampu merancang unit automata dan penggunaannya dalam memodelkan persoalan komputasi. Nah, di sini ada ilustrasi ya, jadi ada 2 orang ya. Jadi untuk ilustrasi ini, grammar yaitu membentuk kalimat sesuai aturan, misalnya aku cinta padamu. Selanjutnya, automata itu akan memeriksa apakah kalimat tersebut valid. Jadi grammar menghasilkan bahasa, sedangkan automata yaitu mengenali bahasa. Oke, ada pertanyaan sampai slide ini?
Oke, betul ya. Kemudian itu bahasa yang kedua yaitu konteks free grammar. Automata yang ekuivalen yaitu full dot automata. Aplikasinya yaitu pengenalan bahasa alami HTML parser. Minimal satu accepted state atau final state ya. Mesin akan menerima input dan string berupa simbol atau alfabet yang datang secara sekuensial. Mesin akan berubah dari state 1 ke state lain berdasarkan simbol input dan disebut sebagai initial state. Kemudian di sini ada key 1, di sini ada key 2. 01, di sini 0, di sini 1 misalnya ya. Input dan stringnya misalnya 001. Itu diterima atau ditolak? Dari key 0 keluar 0 ya ke key 1, kemudian keluar 0 ke key 2. Nah ini ya namanya definisi finite automata dan sudah saya berikan contoh ya di depan di papan tulis. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya enggak? Oke, apa? Kalau misalnya dari aplikasi otomatis sendiri itu seperti apa? Ya, lexical analyzer dari berbagai compiler yang berfungsi membagi teks input menjadi logical unit seperti keyword, identifier, dan puntuasi. Kemudian yang terakhir yaitu search engine, yaitu untuk men-scan web dan menemukan kata, frasa atau pola. Seperti itu ya Mbak Safa. Nah di sini di definisi finite automata itu sendiri itu ada gambarnya ya, ada input tag, head, arah pergerakannya bisa ke kanan ataupun ke kiri. Jadi input tag itu merupakan pita yang berisi rangkaian simbol input, misalnya 0 dan 1 atau A dan B. Kemudian head itu berfungsi membaca satu simbol pada input X setiap langkah. Setelah membaca satu simbol, head bergerak ke kanan dan tidak dapat kembali ke kiri, jadi headnya dia ke kanan. Untuk memodelkan finite automata, kita dapat menggunakan state transition diagram. State transition diagram yaitu sekumpulan node berlabel terbatas yang dihubungkan dengan garis yang disebut busur. Nah ini ya contohnya berlabel terbatas yang dihubungkan dengan garis yang disebut busur. Ini ya contohnya. Key 0 ke key 1 ini ada busur ya. Ke key 1. Key 1 ke key 2 juga ini ya ada busur. Definisi state transition diagram itu dia sekumpulan node berlabel terbatas yang dihubungkan dengan garis yang disebut busur. Busur itu yang mana? Dari key 0 ke key 1. Begitu pula dari key 1 ke key 2. Di sini ada busur. 0 1 0 0 1 jadi berarti dia 0 1 ya. Oke. Nah di sini ya makanya ada 3 step ya. 3 step apa saja? Ada key 0, key 1, key 2 ya. Y1 itu diterima atau ditolak? Oh ya, mencetak. Y1 itu diterima Bu. Karena itu mulai dari key 0 itu sebagai inisial step. Karena dia itu merupakan letter, berarti pindah step dari key 0 ke key 2. Kemudian 1 itu merupakan digit dia mungkin ke dirinya sendiri Bu, yaitu key 2. Oke. Lanjut ya. Nah di sini key 0 sama ya, dari transition diagram berikut ini kita dapat membangun program yang mengimplementasi finite automata dari step transition diagram tersebut. Nah di sini, ini saya gambarkan dulu ya. Ditulis aja ya begini. 81E 1,5. Mana Mas Rehan? Jadi untuk jawaban 1E itu diterima atau ditolak, jawabannya itu ditolak. Karena initial state itu dimulai dari 1. Nah, 8 itu merupakan dia pindah ke state 2, Q2. 1 merupakan dia looping ke Q2. Dan
dan E itu pindah ke step ke Q5. digit, ya kan? Dia pindah ke Q2. 1 itu merupakan digit, dia pindah ke Q2. 81 E berarti Q2 pindah ke Q5 itu inputannya E. Q5 itu merupakan step biasa atau bukan merupakan final step. Oke. Selanjutnya kalau 1,5 itu inputannya diterima atau ditolak? Ada yang bisa jawab? Nah, 1,5 itu diterima karena inisial step dimulai dari 1, nah itu merupakan digit sehingga pindah ke step 2. Ke Q2. Q2 keluar koma ke Q3. Q3 merupakan digit 5-nya merupakan digit berarti dari Q3 pindah ke Q4. Q4 itu merupakan acceptance step atau final step. Oke, jadi di sini saya coba ya ubah finite automata ke dalam bentuk tabel transisi. 0 di sini vektor, kemudian di sini Q2 ke Q1. Oke, nah EOS itu adalah end of step. Oke. Nah, Q0 dapat inputan letter, dia kemana? Dia ke Q2. Kemudian Q0 dapat inputan digit, dia kemana? Dia ke Q1. Nah, Q1 itu merupakan step biasa ya. Berarti end of step-nya kan bukan berakhir di Q2. Jadi dia. Nah di sini Q1 dapat inputan letter, dia kemana? Nggak ada yang keluar ya dari Q1. Kemudian Q2 dapat inputan letter sama digit kemana? Ke Q2 semua kan? Karena kan dia looping sendiri ya ke Q2, sehingga di sini adalah ya. Jadi itu merubah gambar ke dalam bentuk tabel transisi. Jadi di sini ada contoh finite automata, di mana gambarnya untuk finite automata yang mampu mengenali semua string biner yang mengandung substring 001. Di sini 0 ke Q1, kemudian 0 ke Q2, kemudian 1 ke Q3. Kemudian di sini misalnya 0, di sini 0,1 dan diterima. Kemudian di situ ada lagi 0, 0, 1, 0, 0, 1 itu dia diterima. Kemudian yang terakhir yaitu satunya ada 3 kali, 0-nya ada 2 kali ya. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, satu juga diterima. Karena kita gambarnya substringnya dia 0,1 itu semuanya diterima. Oke, jadi seperti itu ya, paham ya? Kenapa kok substring 001 itu diterima? Karena kan kita gambarnya 001 dia harus sudah menuju ke acceptance step dan string yang lainnya itu bebas. Nah, ini sudah selesai ya untuk pertemuan hari ini ya. Sebagai bentuk evaluasi setelah perkuliahan berakhir, mahasiswa mengerjakan kuis melalui learning management system. Soal-soal yang diberikan mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah dijelaskan. Durasi pengerjaan selama 1 minggu sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh pretest pekan kedua dengan 20 soal pilihan ganda. Jadi, saya memberikan soal tersebut secara acak atau random. Jadi, tiap mahasiswa pasti mendapatkan soal pretest atau kuisnya itu berbeda. Sehingga kita benar-benar bisa mengukur kemampuan mahasiswa
apakah dia sudah paham materi yang saya jelaskan pada pekan kedua. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ini ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila selama perkuliahan saya ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah teori bahasa dan automata yang saya ampuh untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Telkom Direktorat Kampus Banyumas. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan khususnya pada mata kuliah teori bahasa dan automata. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikti Saintek Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kampus Banyumas Universitas Telkom, rekan sejawat, dosen, dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.